Bongpal pun berenang ke bawah dan menendang si setan sungai tadi. Namun setan itu mencekik Bongpal dan dengan kekuatan tendangan dalam air, setan itu pun musnah. Akhirnya Hyunji dapat diselamatkan dan mereka pun berpelukan. Setan yang ini cukup gampang ya. Shin akan berpindah ke seorang wanita SMA yang dimarahin ibunya karena rankingnya menurun dan dia pun menangis. Dia pun berdiri di tepi atas gedung dan sepertinya akan meloncat. Tiba-tiba di sampingnya ada hantu berambut pendek yang sepertinya akan menjadi musuh Bongpal selanjutnya. Di lain tempat, Hyunji mendapat mimpi masa lalunya yang tertabrak mobil. Dan kita bisa melihat seorang wanita yang mengantarkannya ke rumah sakit. Saat itu ternyata Hyunji sedang sakit dan Bongpal memasakkan masakan bubur untuknya. Baik banget Bang Bongpal, gentleman kayak aku gitu loh. Wow! Di lain tempat si ketua curut sedang bermain VR dan si curut culun melihat-lihat foto. Tanpa sengaja dia melihat penampakan Hyunji di salah satu fotonya. Lalu terlihat si biksu sedang pergi ke tempat ayah Bongpal karena merasakan firasat buruk tentangnya. Sampai di sana ayahnya tidak ada dan biksu bertanya ke pemilik kos. Kata pemilik kos, kemarin ada anak muda yang mencarinya. Tapi karena rabun, ibu kos mengira itu anaknya. Sampailah saat ayah Bongpal pulang, dia dibilang ibu kos kalau anaknya datang mencarinya. Namun saat ayah Bongpal ingin menemui tamu itu, dia ketakutan dan kabur ke belakang gunung. Dari saat itu dia kabur dan tidak pernah kembali lagi. Kembali ke si duo curut. Si ketua curut mengajak si curut cupu untuk ke rumah seorang investor. Namun ternyata mereka malah pergi ke rumah nenek curut cupu yang tajir. Awalnya si curut cupu tidak mau ke sana, namun tiba-tiba neneknya datang keluar dan dia langsung jadi dekat sama neneknya. Terlihat juga kalau nenek curut cupu sudah kenal sama ketua curut dan terlihat tidak suka dengannya. Di dalam mereka makan bersama dan curut cupu punya sesuatu yang ingin disampaikan ke neneknya. Dia bilang kalau dia punya bisnis bagus tapi sedang kesulitan dana. Ketua curut pun memberikan proposal ke nenek curut cupu. Awalnya dia kira mereka mau buka restoran, tapi saat dijelaskan tentang bisnis menangkap hantu, si nenek pun langsung ngamuk dan tidak menyangka kalau bocah goblok ini malah ngomong bisnis gak jelas kayak gitu. Shin berpindah lagi ke Bongpal yang habis kerja kelompok sama taksirannya. Terus taksirannya pamit soalnya dia habis lihat dosen ganteng. Saat taksiran Bongpal ngobrol dengan dosen ganteng, Pak Detektif datang untuk wawancara lagi. Namun tidak ke dosen ganteng, melainkan ke taksiran Bongpal. Taksiran Bongpal pun baru tahu kalau cewek pencinta kucing itu mati. Dan lalu dia menjelaskan terakhir kali dia bertemu wanita pecinta kucing. Wanita itu gelisah dan menjatuhkan ballpoint milik dosen ganteng. Lalu kita akan diperlihatkan cuplikan biksu yang menelpon ayah Bongpal namun tidak diangkat. Ternyata HP ayah Bongpal ada di laci dosen ganteng karena pada malam itu ayah Bongpal dibunuh oleh si dosen ganteng. Wadaw, apa ini? Siapa dosen ganteng ini ya? Suatu hari saat Bongpal dan Hyunji pulang dari belajar di perpus, Hyunji melihat seorang wanita yang sedang hafalan di sana dan tiba-tiba meliriknya dan bisa melihatnya juga. Sumpah ini tatapannya lebih serem dari setan manapun sih. Kalau diingat-ingat, ini adalah wanita yang mau bunuh diri di awal cerita tadi. Pada malam harinya saat ibu anak SMA masuk ke kamar anak SMA itu, dia melihat anaknya yang sudah pucat dan merobek-robek buku. Lalu mengusir ibunya dari sana. Esok paginya si duo curut sedang di toko jas untuk membelikan Bongpal jas agar terlihat lebih profesional. Lalu mereka dapat orderan pekerjaan lagi dan mereka berjalan dengan kerennya. Ternyata yang menyewa Bongpal yaitu ibu anak SMA tadi yang sekarang mengamuk di kamarnya dan dikunci di kamar. Ibunya menjelaskan bahwa anaknya akhir-akhir ini sering menyakiti diri dan berdandan. Ternyata dia sudah kerasukan setan di awal tadi. Setan dalam anak SMA itu pun mengendalikannya dan menjadi kurang ajar dengan ibunya. Setan itu berkata kalau anaknya sangat tersiksa dengan didikan orang tuanya yang sangat menekannya. Anak SMA tadi pun pergi ke klub namun ibunya menjemputnya dan menamparnya di sana. Tapi dia malah tertawa dan berteriak di sana.
Oh, ternyata ini yang bikin banyak wanita ke klub ya. Wadiduh, janjut. Ibunya ternyata sudah membawanya ke rumah sakit dan ke dukun. Namun dia malah bertambah parah. Bongpal pun masuk ke kamar anak SMA itu dan di dalam sudah sangat berantakan. Hyunji pun ingat kalau pernah melihatnya di perpus waktu itu. Mereka pun melihat ada hantu yang merasuki anak SMA ini. Tiba-tiba Bongpal dan Hyunji diserang dengan satu serangan yang ternyata luar biasa kuat dan Bongpal pun tumbang. Mereka pun terlibat pertarungan sengit dan dapat dihajar dengan mudah oleh si anak SMA yang kerasukan. Si anak SMA itu pun lari keluar dan ternyata dia lari ke atas gedung lagi dan akan melompat. Saat dia ingin melompat, Hyunji meneriakinya dan seperti kekuatan terpendam Hyunji yang dulu, dia memberikan kekuatan bacotan Naruto. Namun si anak SMA itu tetap ingin meloncat. Dengan skill blink si Hyunji, dia mampu menyelamatkannya. Hyunji dan Bongpal pun kembali bertarung dengan hantu si anak SMA itu. Mereka sangatlah kewalahan dengan kelincahan hantu kali ini. Kayaknya dulu dia atlet capoeira deh. Janjut. Saat Bongpal dicekik dari belakang, ibu si anak SMA itu datang dan memberi anaknya wejangan ke anaknya dan kekuatan motivasi yang menggoyahkan pikirannya. Karena pergolakan yang terjadi pada diri si anak SMA, setan di tubuhnya pun lepas dan menjadi lemah. Seketika setan itu dihajar Bongpal dan musnah menjadi abu. Si anak SMA itu pun sadar dan saling minta maaf dengan ibunya. Minal aidin wal faizin, mari bermaaf-maafan. Janjut. Di rumah Hyunji mengerjakan tes yang diberikan Bongpal. Bongpal pun akan mengabulkan permintaannya jika dia bisa mendapatkan nilai di atas 80. Dan benar saja si Hyunji mendapat nilai di atas 80. Dan dia meminta untuk pergi ke taman hiburan sebagai hadiahnya. Mereka pun akan pergi ke sana setelah Bongpal pulang kuliah jam 3. Yeay. Lalu kita akan diperlihatkan cuplikan dosen ganteng yang sedang melakukan kerajinan memotong kertas. Kita akan diperlihatkan juga inspektur yang sedang bertanya ke dokter yang mengotopsi mayat si wanita pecinta kucing. Dokter itu pun mengatakan kalau cekikan itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Asisten detektif itu pun juga memperlihatkan CCTV di sekitar area itu saat malam kejadian pembunuhan. Anehnya, saat ada pria mendekati wanita pecinta kucing, CCTV-nya jadi error. Kembali lagi ke dosen ganteng yang heran kenapa anjingnya pada berisik. Ternyata itu karena hantu teman Hyunji datang ke klinik dosen. Si hantu teman Hyunji itu membuka-buka laci dan menemukan kartu tanda pengenal Hyunji di sana. Si dosen ganteng pun kembali ke ruangannya dan ternyata dia bisa melihat hantu teman Hyunji. Ngeri co, serem dosennya sumpah. Dosen itu pun langsung mencekiknya di sana. Wah, ngeri, senengannya nyekek co. Si hantu teman Hyunji itu pun langsung menjadi abu. Esok paginya si Hyunji pun berdandan sedangkan Bongpal kuliah. Sampailah di sore hari saat Hyunji menunggu di taman hiburan dan Bongpal akan pulang. Tapi di tengah jalan Bongpal ketemu taksirannya dan saat ingin pergi si taksirannya malah keserempet motor. Di sini terlihat Hyunji yang masih menunggu Bongpal sedangkan Bongpal sedang mengantar taksirannya ke rumah sakit. Kasihan banget Hyunji sumpah. Kok aku ya yang jadi ngerasa kasihan. Duh Ji, gara-gara mana Ji? Tumah Panji. Brok. Janjut. Hyunji pun menunggu dengan hati yang murung hingga malam. Sampai saat taman hiburannya mau ditutup dan Hyunji pergi, Bongpal pun baru datang. Bongpal pun mencari Hyunji di rumah, ternyata Hyunji lagi di atap. Lalu Bongpal menjelaskan kalau ada sesuatu yang terjadi dan Hyunji berbohong kalau dia nggak nunggu lama di sana, padahal dia udah nunggu lama. Lalu kita akan diperlihatkan cuplikan si biksu yang sedang lapor polisi tentang ayah Bongpal yang hilang. Dan cuplikan dosen ganteng yang sebelumnya membunuh ayah Bongpal. Dia menanyainya dulu tentang di mana paketnya, namun ayah Bongpal tidak mau menjawabnya, meskipun dia mengancam bahwa dia akan membunuh anaknya yaitu si Bongpal.
Pagi harinya si curut cupu melihat foto yang ada Hyunjinya lagi dan ketahuan sama si ketua curut. Kebetulan setelah itu Bongpal dan Hyunji ke sana dan ketua curut membicarakan keanehan si curut cupu. Si curut cupu pun memperlihatkan foto yang dia sebut My Angel dan menceritakan saat kemarin terjatuh dari tangga dan melihat Hyunji. Lalu detektif datang lagi ke dosen ganteng dan bertanya tentang di mana dia saat si pecinta kucing itu mati. Dan dia menjawab di kliniknya. Terlihat Bongpal pun langsung pulang yang sebenarnya dia diajak taksirannya makan siang tadinya. Namun lebih mementingkan makan di rumah dengan Hyunji. Setelah makan, Bongpal juga membelikan kostum jas ke Hyunji loh. Waduh, romantisnya. Shin berpindah ke tempat pekerja bangunan yang ingin mengerjakan pekerjaannya di sebuah gedung. Saat mandornya dapat telepon, dia pindah ke tempat sepi yang gelap di gedung itu agar suaranya jelas. Tiba-tiba di sana lampunya berkedip-kedip dan sinyalnya hilang serta mati lampu bersamaan. Lalu dia mendengar suara orang yang berbicara mengenai kegilaan di ruangan sebelah. Saat didekati ternyata ya terlihat hantu yang akan menjadi tantangan Bongpal selanjutnya. Teteret. Di sisi lain, duo curut sedang menerima orderan jasa pengusiran hantu tadi yang ternyata sebuah bekas rumah sakit jiwa. Bongpal pun berangkat dengan setelan jasnya dan Hyunji pun juga menggunakan jas barunya. Waduh, sangar bre, kelihatan lebih dewasa sih menurutku. Tapi saat jalan keluar udah keren, jemputannya mobil butut itu lagi. Hadiah. Di dalam mobil Bongpal di briefing tentang RSJ tadi yang ternyata dulu ditutup karena merupakan tempat pelanggaran hak asasi manusia yang menewaskan 7 orang. Sampailah mereka di bekas RSJ itu. Mereka pun langsung masuk ke dalam sambil si duo curut merekam video. Karena sok-sokan berani, duo curut dan Bongpal pun terpisah. Di telepon pun nggak bisa karena nggak ada sinyal. Di lain tempat, Hyunji menemukan fakta bahwa ternyata ada 8 orang yang mati di sana, bukan 7. Saat duo curut berjalan dan melihat ke bawah kasur, tiba-tiba ya mereka bertemu hantu di sana. Awalnya Hyunji menyangka mereka ingin menyerangnya, namun ternyata mereka adalah hantu yang butuh bantuan untuk keluar dari tempat itu. Yo nek minta bantuan ki aja medeni ngono kuwi, Mbak. Janjut. Polisi pun datang ke sana dan menggali ke lokasi yang telah Bongpal berikan karena ada mayat di sana. Akhirnya hantu di sana pun pergi dengan tenang. Saat pulang, Bongpal ditanyai oleh ketua curut apakah dia diikuti setan. Curut cupu pun bertanya juga apakah mereka bekerja sama. Bongpal pun mengiyakan dan mengatakan namanya adalah Kim Hyunji dan bilang kalau dia sedang di sana. Si curut cupu pun berterima kasih tentang kejadian kemarin dan ingin memegangnya, namun karena cemburu, Bongpal langsung memberhentikannya dan bilang kalau itu tidak sopan. Curut cupu pun minta maaf dan Bongpal serta Hyunji pun pergi ke taman bermain dan bersenang-senang di sana. Tapi cuma tinggal biang lala yang bisa dinaiki soalnya udah malam dan mau tutup. Saat di atas biang lala, saking senangnya Hyunji menyatakan perasaannya ke Bongpal. Bongpal pun terkejut mendengarnya. Namun saat Bongpal ingin menjawab, Hyunji bilang tidak ingin mendengar jawabannya karena malu dan langsung menghilang begitu saja. Bongpal pun mengejarnya, namun di tengah jalan ia bertemu dosen ganteng karena dia berada di depan kliniknya. Saat di rumah, Hyunji pura-pura tidur dan Bongpal terlihat senyum-senyum mengingatnya. Esok harinya mereka terlihat sangat canggung, lucu banget ya. Lalu Bongpal pun ditelepon karena ada pekerjaan. Mereka pun berangkat ke lokasi dengan setelan mereka dan menghajar setan koki di sana dengan kerjasama yang epic. Setelah bekerja, si curut cupu sangat perhatian dengan Hyunji dan memberi hadiah sepatu untuknya. Waduh, gawat, bisa ditikung ini Bang Bongpal. Tapi saat Hyunji bilang mau menerimanya, Bongpal cemburu dan bilang kalau Hyunji nggak suka, padahal Hyunji bilang suka. Nah, inilah persaingan yang sebenarnya dimulai. Hahaha. Janjut.
Terlihat detektif yang sedang memeriksa ke klinik dosen ganteng dan menginterogasi karyawannya. Dari sana dia menemukan kenyataan bahwa di malam pembunuhan si wanita pecinta kucing, si dosen ganteng pulang dengan sepatu yang kotor. Saat dosen ganteng pulang, si detektif pun langsung pamit. Di sisi lain, si Bongpal dan Yunji masih sangat canggung. Karena si Yunji tidak kuat lagi dengan situasi itu, dia mengajak Bongpal untuk bermain sweet dan naik tangga. Yang menang permintaannya harus dikabulkan. Hyunji pun menang dan dia meminta kalau dia menarik kembali kata-katanya kemarin karena dia nggak suka saling nggak nyaman. Aduh, sedihnya, kenapa sih perlu ditarik? Seneng kui Bongpal tuh, tenang aja toh. Tiba-tiba Hyunji merasa pusing dan tubuhnya semakin memudar. Akhirnya dia hilang total dan Bongpal kebingungan mencarinya. Akhirnya Hyunji pun tiba-tiba kembali dan Bongpal langsung memeluknya. Ah ya elah, aku nangis lore dan sedih tenan, baper aku cuk, baper, ambuh lah males turu baper ngentoy. Wassalam.